Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ibnu Sidik dari kelas TI 18D Universitas Buana Perjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang simulasi perbandingan pengiriman antara JNT Express dan JNE menggunakan aplikasi ProModel. Nah, keberhasilan JNE untuk menjadi perusahaan terbaik kategori jasa kurir ternyata menginspirasi pelaku usaha lainnya pada bidang yang sama untuk menggunakan nama yang identik dengan nama JNE, yaitu JNT. Meskipun dari simbol berupa huruf berbeda, namun dari segi pengucapan relatif identik antara JNE dan JNT. JNT adalah perusahaan jasa kurir yang relatif lebih baru dibandingkan JNE, namun berdasarkan pemilihan nama perusahaan tersebut mengesankan bahwa JNT ingin memanfaatkan popularitas JNE agar bisa berhasil dalam bisnis jasa kurir. Berdasarkan kemiripan pengucapan antara JNE dan JNT tersebut bisa dianggap sebagai salah satu strategi bisnis JNT agar bisa berhasil dalam pasar jasa kurir. Nah, definisi operasional variabel. Jadi ada 9 definisi variabel yang mencakup antara JNE dan JNT. Yang pertama adalah information quality, yaitu berkaitan tentang ketersediaan katalog dan berbagai informasi katalog yang disediakan lengkap pada jasa kurir. Yang paling menonjol adalah pada JNE dan adanya suatu perbedaan dengan JNT. Yang kedua adalah ordering procedure, merupakan prosedur jasa kurir dalam menerima order dari pelanggan lebih ke JNE. Yang ketiga adalah ordering release quantities, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan jasa kurir yang berhubungan dengan kuantitas pengiriman JNE lebih baik dibandingkan JNT. Timelines, berkaitan tentang evaluasi layanan jasa kurir berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan ke tempat tujuan. Lebih tepat waktu JNE dibandingkan JNT dan menjangkau luas di setiap kota JNE sudah banyak. Yang kelima adalah order accuracy, merupakan tingkat akurasi dari layanan jasa kurir atas order yang diterima dan pelanggan terdapat pada jasa kurir ini tidak terlalu berbeda. Yang keenam adalah order quality, merupakan standar kualitas dari layanan jasa kurir kepada pelanggan melalui contohnya packing tambahan dari kayu untuk barang yang pecah belah. JNE itu lebih bergerak cepat dalam menambahkan packing supaya barang tetap aman. Yang ketujuh adalah order condition, merupakan kemampuan jasa kurir dalam menjaga kondisi suatu barang yang dikirim dalam mengantisipasi kerusakan barang yang nantinya diterima oleh pelanggan. Yang kedelapan adalah order dispense handling, berkaitan dengan penanganan jasa kurir terhadap berbagai masalah dari layanan yang diberikan kepada pelanggan dalam mengoreksi kesalahan atas kiriman barang terdapat pada kedua jasa kurir. Yang kesembilan adalah personal contact quality, berkaitan dengan pelanggan mendapatkan manfaat atau mendapatkan penjelasan yang jelas melalui personal contact dari jasa kurir kedua juga melakukan tugasnya dengan baik. Jadi ini ada 9 definisi operasional variabel yang mencakup dua kurir jasa tersebut. Nah, ya, sebelum data itu saya melakukan sampel, yaitu ya yang saya sampel 100 sampel yang saya lakukan dengan cara mewawancarai para pengguna layanan jasa JNT dan JNT Express dan JNE. Karena kondisi yang sangat ini tidak memungkinkan untuk terjun ke lapangan langsung, maka dari itu saya mencoba untuk mencari informasi kepada pengguna layanan jasa kurir tersebut melalui media sosial, dan adanya juga sempat bertemu langsung dalam mencoba untuk meminta informasi jasa kurir yang mereka gunakan selama ini. Berdasarkan usia bahwa JNE memberikan presentasi paling tinggi, yaitu golongan para remaja milenial sekarang ini seperti anak yang berpendidikan di jenjang SMA, SMK, dan mahasiswa. Sedangkan JNT paling tinggi didominasi oleh para pekerja setiap orang berbeda-beda dalam memilih kurir yang baik. JNT dan JNE keduanya sama-sama mendominasi pegawai swasta untuk dinilai dalam kualitas layanan jasa kurir. Ada 3 pertanyaan yang saya berikan terhadap satu sampel tersebut, yaitu ada dimensi order accuracy, order dispense handling, dan personal contact quality. Hanya 3 itulah yang tidak menimbulkan perbedaan yang signifikan terhadap kedua jasa kurir tersebut. Sedangkan dari ke-6 dimensi lainnya adanya perbedaan yang signifikan terjadi antara persepsi pelanggan JNT maupun persepsi pelanggan JNE. Nah, ProModel adalah production modeler
salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memodelkan berbagai sistem manufaktur dan jasa. Dalam pramodel selama simulasi berlangsung dapat diamati animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk menganalisa location dalam pramodel. Location merupakan tempat atau layout dari suatu model sistem yang berisi gambar latar belakang seperti mesin-mesin, stasiun kerja, gudang penyimpanan, dan sebagainya. Lokasi adalah komponen statis sehingga tidak ikut bergerak selama simulasi berjalan. Nah, ini ada berikut simulasi pramodel perbandingan antara JNT dan JNE. Saya langsung masukkan saja ke dalam PPT karena laptop saya tidak bisa menginstal pramodel, jadi saya mencoba meminjam laptop temannya. Begini hasilnya. Berikut hasilnya. Nah, seharusnya ini yang pertama adalah JNE, yang kedua itu adalah JNT. Seharusnya JNE juga mengikuti alur seperti JNT yang sama, tapi pergerakan JNE itu lebih lambat dibandingkan JNT karena dari hasil yang saya terima wawancara itu kecepatan JNT itu lebih cepat dibandingkan JNE. Karena JNE itu lebih mementingkan layanan terlebih dahulu, bagaimana sih ini ada bahannya apa, barangnya apa. JNT pun sama, tetapi JNT kesalahan untuk pengirimannya tuh dibilang tidak ada lah karena akurasi pengirimannya pun JNT lebih tepat dibanding JNE karena JNE sering sekali banyak pengeluhan karena ada barang yang tidak sampai lah, ada barang yang lama nyampainya sampai berminggu-minggu, itu ada JNE. Nah, ini berikut simulasinya, seharusnya sama simulasinya seperti yang di bawah gambar JNE ini, tapi nggak tahu udah dicoba tetap masih seperti ini. Nah, pokoknya gambarnya sama, cuman yang JNE itu lebih lambat dibanding JNT. JNT kan langsung cepat pengirimannya karena inilah dari gudang mengirim ke tempat entah perusahaan, entah ke tempat perumahan atau ke tempat lokasi yang mau dituju. Nah, ini berikutnya. Jadi langsung. Nah, untuk kesimpulannya, setelah melihat perbandingan service quality JNE dengan JNT, bahkan dari sisi order condition JNE mencapai kualitas layanan yang terbaik dalam hal keamanan barang, di mana jasa kurir JNE selalu menanyakan isi barang sehingga dapat dilihat daya tahan minimal kerusakan barang yang dikirimkan. Akan tetapi JNE terkadang mempunyai kendala dalam pengiriman barang, itu seperti sedikit molor, sedangkan JNT dinilai tinggi dalam kualitas layanan yang order accuracy, yaitu jarang terjadi kesalahan alamat, tingkat kecepatan pengiriman juga hampir tepat waktu, dan jumlah yang dikirimkan serta berdasarkan pada hasil perbedaan antara persepsi dan JNE dan persepsi pelanggan JNT berbeda terjadi pada dimensi information quality, ordering procedur, ordering release quantities, timelines, ordering quality, dan order condition. Sedangkan tiga dimensi kualitas layanan yang dinyatakan tidak berbeda secara signifikan antara persepsi pelanggan JNT dan pelanggan JNE adalah dimensi order accuracy, dimensi order transparency handling, dan dimensi personal quality. Dalam pemetaan bahwa persepsi JNE lebih tinggi dibanding persepsi pelanggan JNT. Nah, untuk sarannya, pada dimensi timelines pada jasa kurir JNT harus ditingkatkan dalam pengembangan agen-agen berbagai kota supaya pengiriman semakin cepat dan lancar. Pada dimensi order transparency handling jasa kurir JNE, ketika terdapat komplain pelanggan, maka sebaiknya pelayanan yang diberikan lakukan sampai tuntas sehingga pelanggan bisa merasa puas meskipun JNE telah membuat kesalahan dalam pengiriman. Ketika terdapat kesalahan pengiriman, barang disebabkan kesalahan JNE. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata-kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.